mau untuk berkolaborasi, dan tentu saja aktif untuk selalu terus beradaptasi. Nah, dengan 3 hal ini semoga bisa memberikan kita peluang-peluang ini bahwa model demokrasi ini sekarang juga modelnya sudah berubah ke arah digital. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita siap dengan perubahan tersebut atau tidak? Seperti itu ya. Bisa next slide. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian di Sukoharjo, dan juga untuk melengkapi dan ketiga narasumber yang lain. Semoga saya sampaikan bisa langsung kita terapkan, bisa langsung kita praktekkan ya di dunia kita terutama di media sosial. Karena apa? Media sosial yang paling banyak kita di dunia kita lagi sendiri. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Zul atas pemaparannya, luar biasa sekali tadi menjelaskan dari pilar digital culture atau budaya digital. Jadi saat ini dengan adanya pandemi ke dunia digital atau transformasi digital, bukan krisis demokrasi gitu ya Pak, tapi lebih ke krisis sistem nilai yang ada. Dan salah satu bentuk demokrasi digital adalah tadi dijelaskan sebuah petisi. Dan kelompok yang mampu memberikan pengaruh di ruang digital itu ada generasi muda, perempuan, dan juga pengguna internet, dan dapat menggunakan peluang tersebut dengan memberi edukasi, berkolaborasi, dan juga terus beradaptasi. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Zul atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Dan nanti kita ketemu lagi ya Pak di sesi jawab. Oke, baik. Baik, buat rekan-rekan sekalian, jika masih ada pertanyaan untuk Bapak Zul, langsung saja tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar, karena nanti akan ada 15 pertanyaan terpilih yang mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Baik, karena tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari keempat pilar literasi digital. Yang pertama ada digital safety, digital ethics, digital skill, dan baru saja mendengarkan pemaparan dari pilar digital culture. Sekarang saya akan mengajak rekan-rekan semua yang ada di sini untuk mendengarkan sharing-sharing dengan salah satu key opinion leader kita yang luar biasa pastinya terkait dan akan membahas tentang tema kita yang ada pada siang hari ini. Dan saya akan mengundang salah satu narasumber opinion leader kita, yaitu ada Kak Fahri Azmi, seorang artis dan juga pengusaha. Selamat sore Kak Fahri. Halo, selamat sore Kak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Fahri gimana, sehat Kak? Oke, wah luar biasa sekali. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dan salam kenal ya Kak. Kita baru kali ini kayaknya ketemu di ruang digital seperti ini. Salam kenal Kak Ayu. Bisa ada luar biasa sekali. Kak Fahri, tapi nanti mungkin saya akan nanya-nanya beberapa hal nih dengan Kak Fahri, boleh ya Kak? boleh. Tapi sebelum saya nanya terkait dengan tema pada siang hari ini, mau nanya dulu nih. Kak Fahri ini lagi sibuk apa sih Kak? Aku lagi sibuk untuk beres syuting kemarin. Terus aku juga ada beberapa aku kerjain juga. Itu sih Ayu. Bisnis aku menyiapkan jadi notaris. Aku lagi proses orang notaris. Tahun lalu aku baru selesai S2 notaris. Oke, wah lulus sekali ya. Dan semoga segala urusannya nanti dipermudah ya Kak. Terima kasih banyak. Oke, Kak Fahri, kita lagi ngebahas tentang bangun demokrasi di media digital. Menurut Kak Fahri sendiri nih, apa sih yang harus dilakukan dalam membangun demokrasi di media sosial? Kak Fahri juga pengguna media sosial kan ya? Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam media sosial seperti komentar, pendapat, masukan di media sosial, apalagi Instagram, termasuk dari bagian demokrasi. Tapi contoh konkretnya menurut saya seperti ini Kak Ayu, apabila kita melihat berita di Indonesia yang sedang kontroversi, terus kita tuh sering banget dapat WhatsApp, contohnya itu kayak tanda tangan petisi ini. Apabila kita menandatangani petisi tersebut, maka secara tidak langsung sebenarnya sudah melakukan demokrasi digital Kak Ayu. Oke, jadi salah satu bentuknya demokrasi digital itu ya tadi ya menandatangani ya Allah, menandatangani petisi gitu ya, walaupun dilakukannya secara digital. Dan Kak Fahri, kan kalau kita sedang membangun media digital itu perlu ada batasan-batasan dan aturan ya Kak.
Nah, bagaimana sih menurut Kak Fahri sendiri, bagaimana cara kita tetap berusaha membangun demokrasi, tapi tentunya harus ada koridornya, tetap harus ada aturannya dan batasannya seperti apa, Kak? Saya berpikir apakah yang diperlukan tuh ya literasi seperti apa yang kita lakukan pada saat ini gitu, yaitu mengedukasi media sosial, karena banyak banget yang sekarang sosialnya belum kenal kayu. Nah, caranya gimana? Ada banyak banget caranya. Sehingga apabila kita telah mengikuti literasi, mengedukasi, maka para pengguna sosial tersebut akan lebih bertanggung jawab, bijak, juga lebih kritis kayu. Tapi jangan lupa, pengguna media sosial juga wajib mengerti, juga paham tentang undang-undang ITE sebagai acuan dari kita menggunakan media sosial kayu. Berarti paham tentang literasi digital itu salah bentuk yang penting ya, Kak? Penting untuk memahami, ya, karena itu sebagai acuan juga saat mau menggunakan atau bermedia digital. Karena sekarang ini mungkin kita tanpa sadar dia padahal sebenarnya media digital dan juga dunia digital dan dunia nyata itu adalah hal yang sama, jadi ya, tetap ada aturannya, ada batasannya gitu, dan kita sendiri yang harus membatasi dengan memahami pemahaman dari literasi digital ini. Nah, kalau Kak Fahri ini pasti kan netizen, followers di Instagramnya sudah banyak sekali ya, dan kalau saya kepo ini sudah ada warna ya. Nah, pasti kan banyak banget netizen, beragam sekali nih dan yang ada di Instagramnya Kak Fahri. Bagaimana sih Kak Fahri sendiri bisa lebih menghargai yang mungkin berbeda nih dari netizen-netizen yang Kak Fahri gitu? Gimana caranya agar Kak Fahri juga tetap menghargai mereka dan memberikan contoh kepada mereka? Kalau pertanyaannya menanggapi netizen ya balik lagi, apabila kita tidak suka ya kita nggak usah baca. Tapi gimana caranya mentoleransi dalam perbedaan yang tadi Kak Ayu sebutkan, ya balik lagi dan toleransi, karena toleransi tidak terbatas hanya sebagai netizen aja, tapi kita di sosial media dekat followers kita yang di media sosial juga kita butuh toleransi. Kenapa? Karena kerjasama yang buruk itu dapat terjadi apabila para kita tuh saling menghargai. Contoh kecilnya di toleransi dalam perbedaan. Misalkan kita lihat teman kita update di Instagram, dia lagi sakit. Toleransinya apa? Kita bisa ngucapin semoga sembuh. Terus dia lagi ulang tahun, ucapan selamat ulang tahun. Toleransi sih. Oke, berarti memang toleransi itu adalah utamanya ya, dan apalagi untuk membangun demokrasi itu juga butuh yang namanya toleransi seperti itu ya, Kak. Oke, terakhir nih Kak Fahri, boleh nggak Kak kasih pesan dan harapan kepada rekan-rekan semua yang ada di sini untuk sangat nih membangun demokrasinya di media digital? Silakan Kak Fahri. Webinar yang telah kita ikutin nih pada saat ini bagus banget. Aku ngikutin banget di narasumbernya Pak Ervan, ATB, bagus banget materinya semuanya. Semoga para peserta juga dapat yang sangat bermanfaat, sehingga saya berharap agar lebih cakap lagi dalam menggunakan digital, terutama media sosial. Harapannya sih agar bisa menjauhi, jadi jangan mudah langsung menyebar berita yang belum pasti kebenaran. Terus saya juga berharap pada para peserta juga untuk menjauhi ujaran kebencian, karena zaman sekarang ini slogan yang paling penting adalah jempolmu harimaumu di kayu. Oke, berarti memang harus menjauhi konten-konten negatif. Jangan sampai kerja jari lebih cepat daripada kerja otak gitu ya, Kak. Jangan sampai jari kita jadi malah merugikan diri kita sendiri. Jadi tetap berhati-hati. Oke, wah itu dia ya. Oke, baik. Nah, itu dia pesan-pesan dari Kak dan dari Fahri terkait bagaimana kita membangun demokrasi di media digital saat ini. Dan tentu digital ini sangat banyak manfaatnya, jadi manfaatkanlah dengan hal-hal yang positif. Seperti itu ya Kak Fahri ya? Oke, baik. Ada pantun nih, teman-teman dari Kabupaten. Oke, baik. Silakan Kak Fahri. Jika
Klaten pakai baju hijau bareng Resi di Nasional. Maju terus Kabupaten Sukoharjo, mari kita bangun demokrasi media digital. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Fahri atas sharing-sharingnya dan juga pantunnya, luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk rekan semua yang ada di sini dan tentunya makin semangat terus membangun demokrasi di media digital. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Fahri. Sehat-sehat ya Kak. Kalau kita bisa ketemu lagi di ruang digital lainnya. Oke, baik. Oke, selamat beraktivitas kembali Kak Fahri. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya, seru sekali. Tadi kita telah sharing-sharing dengan salah satu key opinion leader kita, yaitu ada Kak Fahri, seorang artis dan juga pengusaha, dan tadi beliau sharing-sharing tentang bagaimana membangun demokrasi di media digital. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan mengundang kembali keempat narasumber kita, yaitu ada Bapak Ervan, Bapak Yulianto, Bapak PBI Munandar, dan juga Bapak Zul untuk bergabung kembali karena saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Yang pertama ini dari Anda untuk Bapak Ervan. Pertanyaannya, bagaimana tips dan trik agar kita tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax yang biasanya mengandung ujaran kebencian, memancing untuk membenci, menyudutkan salah satu kubu atau pihak? Dan apa tanggapan Bapak tentang seseorang yang dengan sengaja membuat konten di mana tujuannya untuk menebarkan ujaran kebencian? Apakah dengan masih banyak konten negatif menandakan dunia demokratis untuk usernya Pak? Terima kasih. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Anies ya. Pak Anies tadi ya yang pertanyaannya panjang sekali. Jadi kalau saya tangkap tadi ada dua pertanyaan. Ada satu, bagaimana kita tidak terprovokasi gitu ya kalau ada berita hoax. Nah tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber yang lain juga. Mari kita cek terlebih dahulu. Kalau ada informasi itu jangan langsung kita kemudian oh gitu toh. Jadi jangan gunakan emosi, baik itu informasi yang sifatnya berita atau informasi sifatnya iming-iming gitu ya. Jangan gunakan emosi tapi gunakan nalar. Kita perlu ya, ikan jari-jari kita gitu ya, supaya kita punya kesempatan untuk berpikir. Nah kemudian untuk membantu kita tahu apakah ini berita yang hoax, berita yang benar, malah betul lain sebagainya, kita bisa cek gitu ya. Banyak tempat kita bisa cek, salah satunya seperti cek tentang.com gitu ya, kita bisa cek di sana informasi yang baru kita terima, kalimatnya kita ketik aja gitu. Bagian kalimat yang kita ketik, kemudian nanti kita akan menemukan beberapa informasi yang mirip, akan tahu apakah itu memang fakta kemudian hoax. Dan kemudian apakah kalau kita ada konten negatif gitu ya ke dunia digital itu tidak menandakan bahwa dunia digital tidak demokratis. Lebih tepat kalau saya mengarahkan adalah kita perlu demokratis yang beradab. Jadi kebebasan yang penuh adab. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita kalau bertindak itu sebenarnya juga ada norma-norma, juga yang norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, kemudian juga berpayung sama hukum gitu kan ya. Ada batas-batas yang kemudian kita perlu paham. Nah sehingga sebenarnya yang kemudian perlu kita lakukan ini adalah bagaimana keaktifan orang-orang ya netizen digital itu bisa kita dorong dan mengadap dengan penuh sopan politik dan lain sebagainya. Nah kenapa kemudian ujaran kebencian itu kuat? Ada beberapa hal, salah satunya adalah karena mungkin dia identitas palsu gitu misalnya. Jadi dia seenaknya saja kemudian melakukan. Kemudian juga ada namanya prinsip atribusi, karena orang melakukan dia ikut-ikutan melakukan. Nah maka kemudian bagaimana kita dorong juga hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, masalah ketiga adalah jumlah orang mungkin yang membagi konten yang jelek itu cuma 5 orang misalnya. Tapi mereka punya akun, kemudian ada 100 ribu, jadi barangkali ada double akun yang akhirnya kemudian membuat isi di dunia maya jadi kita bukan akun banget gitu. Nah sehingga mari sekali lagi saya mengajak kita menjadi kemudian
membantu kalau kemudian ada konten yang negatif bisa dilaporkan gitu ya, atau kemudian jangan menyebarkan. Berikutnya kalau bisa kita membuat konten yang kemudian positif sehingga ibaratnya disepakat konten-konten yang kemudian negatif dengan konten-konten yang positif. Saya kira itu Kak Ayu yang bisa jawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Evan atas jawabannya. Semoga pertanyaan tadi. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Bapak Aimunandar dari Azril Nardika Akdan. Pertanyaannya, bagaimana menggali nilai-nilai atau prinsip-prinsip bertoleransi dan kehidupan demokratis dalam kearifan lokal sehingga anak-anak muda memiliki acuan etis yang sesuai dengan warisan budaya yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Namun dengan dan zaman yang semakin marak dengan konten-konten pada media sosial. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Aimunandar. Terima kasih. Ini pertanyaan dari siapa nih, Mas Ajril atau di Ajril nih ya, Ajril Mardika Akbar. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana menggali nilai-nilai atau prinsip bertoleransi dan kehidupan berdemokrasi dalam kearifan lokal sehingga nanti anak-anak muda itu punya acuan yang lebih ya, terkait dengan konsep dan terutama kita dalam ideologi Pancasila, tapi tetap dengan mendapatkan kemajuan yang saya kira teknologi itu bisa kan secara lebih luas masih ya, terutama untuk kebutuhan bagaimana kita menggali nilai-nilai atau prinsip-prinsip ya, dan juga kehidupan demokrasi atau demokrasi berlandaskan kearifan lokal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sehingga diharapkan dengan kita memanfaatkan teknologi ya, dunia digital, anak-anak muda itu mampu mencari kemudian dari informasi-informasi bukan hanya dari orang lokal, tetapi yang mencari informasi dari skala nasional. Artinya dia bisa menggunakan sekali untuk men-searching ya nilai-nilai atau prinsip toleransi terkait dengan demokrasi, kearifan lokal di wilayah lain ya, sehingga semakin luas, sehingga nanti tadi warisan budaya yang terkandung dalam ideologi Pancasila tidak hanya lingkup lokal dirinya sendiri, tapi dia mewakili secara keseluruhan dan bisa. Saya kira itu sehingga nanti tambahan, sehingga nanti kalau kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan benar, jadi memanfaatkan mencari informasi prinsip toleransi dan lokal di wilayah lain dan mana yang budaya kita, kemudian kita membandingkan dengan informasi lain ya, kita tidak terjebak informasi dan prinsip yang salah ya, dalam implementasi ideologi Pancasila. Saya kira itu Mbak Ayu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan Mas Ajril atau Mbak Ajril. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Aimunandar atas dua pertanyaan tadi terjawab. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Bapak Zul dari Mustafa Khoiri. Pertanyaannya, dengan bertransformasinya dunia digital, bagaimana cara membentuk personal branding baru yang baik sehingga memunculkan daya tarik yang positif pada diri kita dan juga menciptakan budaya baik tanpa harus menyalahi aturan di media digital. Bagaimana cara yang tepat untuk menumbuhkan growth mindset pada anak agar semakin berintegritas, agar anak dapat bijak dan bermain media sosial dan memanfaatkan ruang digital sebagai tempat yang kreatif untuk produktif. Terima kasih. Baik, silahkan Bapak Zul. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas pembacanya dan juga pertanyaannya. Terima kasih banyak dari Pak Mustafa ya, panjang banget ya pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait dengan personal branding yang mengarah ke arah positif. Jadi sebenarnya itu kita bisa mulai dari satu hal kecil saja. Karena apa? Yang namanya personal branding yang terkhusus untuk di media digital, otomatis kita akan tunjukkan di media sosialnya kita. Nah, hal kecil apa itu? Pak Mustafa dan juga rekan-rekan dari Kabupaten Sukoharjo ya, tentu saja bisa mulai dari konten-konten yang dibagikan tentu saja, ataupun konten-konten yang dimasukkan ke dalam programnya contoh, ataupun konten-konten yang dijadikan status di postnya, yang dijadikan status di Instastory-nya, yang dijadikan status di WhatsApp statusnya dan sebagainya.
mulai dari konten-konten tersebut. Nah, dari konten-konten yang dibagikan tadi, apakah konten yang dibagikan itu kebanyakan misalnya dari konten apaan eksklusif misalnya sebagai contoh. Nah, nanti personal branding yang dibutuhkan tentu saja dari Pak Mustafa sebagai contoh ya, contoh doang nih adalah ternyata Pak Mustafa itu senangnya sama yang berbau gosip-gosip, yang senang ngomongin artis-artis dan sebagainya. Nah, kecuali kalau Pak Mustafa itu memberikan hal yang bisa membantu teman-teman yang lain untuk misalnya bagaimana sih mengelola keuangan biar tidak terjerat terlepas dari utang misalnya sebagai contoh. Nah, nanti Pak Mustafa akan memberikan kesan jadi ternyata kesannya adalah orang yang senang dengan keuangan atau senang berbagi dengan hal-hal tips dan trik terkait dengan keuangan dan sebagainya. Itu terkait dengan personal branding. Kita dari hal-hal kecil dulu Pak, mulai dari hal-hal tersebut silahkan dibagikan hal-hal yang positif saja, mulai dari status-status yang ditampilkan di status-status itu ya. Kemudian growth mindset pada anak. Untuk anak-anak kita ini juga adalah PR kita bersama, tentu saja bagi tenaga pendidik juga, tentu saja bagi bapak ibu juga sebagai orang tua di rumah, bahwa hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah mendampingi. Pertama misalnya di sini kan teman-teman dari Sukoharjo saya lihat banyak dari teman-teman SMP ya. Silakan didampingi dulu, silakan didampingi terkait dengan dunia digital. Silakan didampingi jika memang dibutuhkan untuk membelikan HP sebagai contoh kecil. Jika anaknya dibutuhkan untuk menunjang pembelajarannya di sekolah, saya perlu belikan HP. Tapi ketika HP-nya itu akan dicoba instalkan sebuah media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya, tolong didampingi dulu. Jangan langsung diberikan kekuasaan penuh kepada mereka. Berikan pengetahuan, berikan informasi bahwa cara berinternet yang aman itu seperti apa sih, konten apa saja sih yang seharusnya kamu bisa akses di dunia digital itu seperti apa. Jadi selalu untuk pemahaman terlebih. Jadi jangan langsung diberikan kebebasan sepenuhnya terkait dengan hal tersebut. Baik, semoga bisa menjawab Pak Mustafa atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Zul atas jawabannya. Semoga pertanyaan tadi terjawab. Baik, buat rekan-rekan, pertanyaan saja yang bisa saya sampaikan kepada ketiga narasumber kita, karena tadi Bapak Zul ada keperluan sebentar mendadak, jadi tidak bisa melanjutkan webinar kali ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita, luar biasa sekali. Ada Bapak Evan, terima kasih banyak, Bapak Imunandar, terima kasih banyak, dan juga Bapak Zul, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan kepada rekan-rekan semua yang ada di sini, dan tentunya rekan-rekan semua yang ada di sini, khususnya Kabupaten Sukoharjo, bisa memanfaatkan ruang digital dengan sebaik-baiknya dan juga bisa dan sehat terus. Semoga kita bisa bertemu lagi di ruang digital lainnya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, rekan-rekan sekalian, kalian dari awal sampai akhir acara masih semangat nih, saya lihat ada di ruang digital kali ini. Waduh, luar biasa sekali. Halo karena kita sudah penghujung acara, tapi sebelum saya menutup acara, sekali lagi sekalian, silakan yang mau menyalakan video kameranya boleh banget, nanti kita melakukan foto bersama. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan lagi, silakan follow Instagram @ciberkreasi dan juga @ciberkreasi.jt, silakan posting foto video webinar kita pada hari ini, lalu tuliskan caption yang menarik dengan menceritakan hal apa saja yang sudah dipakai dari webinar kali ini, karena nanti akan ada 5 postingan yang paling seru dan pastinya akan mendapatkan potongan sebesar Rp100.000. Dan jangan lupa gunakan hashtag makin cakep digital dan di tag @ciberkreasi dan juga @ciberkreasi.jt. Wah, mana nih rekan-rekan Kabupaten Sukoharjo nih, kenapa masih banyak yang gelap ya? Coba boleh dinyalakan video kameranya, yuk kita foto bersama yuk. Silakan nih, wah banyak sekali tuh. Ada siapa ya? Halo semuanya. Wah, kalau ketemunya secara langsung ini pasti seru sekali ya, tapi karena kita harus secara virtual tidak masalah. Jadi saya bisa nih melihat wajah rekan-rekan semua yang ada di sini. Halo semua, yuk nyalakan video kameranya, kita bisa berfoto bersama yuk. Kasih tangan seperti biasa L-nya untuk menandakan ini literasi digital. Baik, saya hitung ya. 1, 2, ayo, yang pada siap-siap. 1, 2, 3, cekrek. Oke, kasih jempolnya.
biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat ya untuk rekan-rekan sekalian, dan juga mengingatkan buat rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk mendownload aplikasi Siber Kreasi karena di sana akan ada banyak info-info menarik lainnya dan juga info kelas berikutnya. Jadi pastikan rekan-rekan semua yang ada di sini sudah mendownload aplikasi Siber Kreasi. Dan buat rekan-rekan yang udah hadir nih, banyak banget kan ya yang udah hadir. Silakan download di sertifikatnya, jangan lupa nanti tokennya bisa didapatkan dari email masing-masing dan linknya bisa didapatkan dari kolom komentar. Silakan nanti dicek kolom komentar, linknya ada di sana dan tokennya bisa didapatkan dari email masing-masing. Baik, wah luar biasa sekali rekan-rekan kalian. Tadi kita telah membahas tema yang begitu luar biasa, yaitu bangun demokrasi di media digital. Semoga apa yang disampaikan tadi keempat narasumber kita bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua yang ada di sini, dan tentunya rekan-rekan semua yang ada di sini biar makin cakep digital. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Kabupaten Sidoarjo atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatannya agar tetap sehat dan bisa mengikuti webinar literasi digital. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat menikmati rekan-rekan sekalian. Selamat sekali lagi, sampai bertemu lagi di program literasi digital 2021 lainnya makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tolong aku berlolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling mengonggong. Seperti tebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat ujungnya permusuhan, karena berpikir jadi curigaan. Beberapa bejam di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin trompet itu cuma bisa bikin bibir doer. Selalu dibilang mati. Berarti juga dibilang mati. Mr. Bean jadi juga dibilang mati. Senang orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa mikir. Siapa tahu akibatnya. Bersihkanlah udara kita, kebencian sebar saja kita untuk Indonesia. Baik kepada pengguna sosmed, mari bersatu lengket. Jagalah persatuan, jangan logret. Hati-hati banyak belum berdompet. Hei, jangan sampai salah positif, bisa bikin orang jadi pusing. Cek penting jadi cepat terpancing. Gak pernah sebut salah Nino, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa